Aduh, emas gitu ya. Emas orang Jawa. Mantap, harga emas pada naik lagi. Iya nih bos, mahal banget nih. Bu, mau beli apa nih? Mau jual apa mau beli? Nggak lihat nih, mau beli lah. Yaudah deh, pilih-pilih yang mana modelnya. Mbak, masih beli emas? Emang masih investasi yang menarik? Investasi abadi kali ya, lebih tepatnya. Dia tuh selalu ada karena dia termasuk logam. Dia itu logam dan dia masuk kategori logam mulia. Bisa dipegang, bisa kita ukur, bisa kita hitung gitu ya, dan bisa kita simpan. Jadi kalau bicara emas, sebenarnya dia akan selalu jadi sarana investasi yang menarik. Tapi perlu diingat teman-teman, sebenarnya emas itu fungsinya sebenarnya adalah hedging. Hedging itu hanyalah melindungi nilai. Emas itu ya sejajar aja tuh sama inflasi. Dia nggak bisa lebih tinggi. Emas itu ada dua harga. Harga saat membeli dan harga saat menjual. Dan itu ada selisihnya. Jadi selisihnya sekitar 10-20%. Dan ini juga kadang-kadang tergantung di toko mana teman-teman menjual dan membelinya gitu ya. Emas tidak bisa disimpan untuk jangka waktu yang pendek. Tuh, jangan simpan emas itu kurang dari 5 tahun. Jangan. Karena kalau kurang dari 5 tahun nanti saat teman-teman menjual lagi, kemungkinan harganya itu masih di bawah saat teman-teman membeli. Seberapa menarik sih investasi emas, Mas? Oke, kalau untuk karena emas ini ada resesi atau tidak resesi itu tetap menarik, sehingga ketika dia itu di saat resesi memang jauh lebih menarik lagi. Kenapa? Karena emas itu kan underlying-nya jelas. Dia itu aset yang jelas yang emang ibaratnya ya masuk ke lubang kotoran pun emas adalah emas. Dia tetap berharga. Beda sama uang kita ya. Uang kertas kita kalau udah jatuh, udah robek, ya udah hilang nilainya. Emas nggak kayak gitu. Jadi kalau saat resesi memang kalau teman-teman di sini ada yang secara karakter aku masih tipe yang menghindari resiko atau aku suka sama risiko, tapi aku pengen yang normal-normal saja. Emas adalah pilihan yang tepat banget, terutama saat resesi ya. Karena lagi-lagi karakter emas itu yang membuat dia sulit untuk turun secara harga gitu ya. Dan juga ya dia tuh kelihatan gitu loh teman-teman, kelihatan, bisa dipegang, bisa disentuh. Mau ditaruh dimanapun emas adalah emas. Kak, mau jual nih? Ini nih 3. Bagus-bagus kok ini. Ah, segini bu. Hah? Dapetnya segini doang? Iya bu. Udah pas bu. Jadi investasi emas masih menguntungkan gak sih? Jadi teman-teman, kalau misalnya dibilang mau menggandakan keuntungan gitu ya di emas, sebenarnya caranya adalah cuma satu gitu sebenarnya, yaitu dengan cara belinya yang banyak, biar dapat marginnya banyak. Kita perlu dua hal, satu kita perlu modal yang cukup besar, dan yang kedua kita perlu time, kita tuh perlu waktu banget gitu ya, untuk apa? Untuk bisa menggandakan. Misalnya beneran resesi itu benar-benar menghantam secara pelan-pelan ataupun secara langsung gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya sih emas juga akan naik harganya. Jadi investasi terbaik perhiasan atau logam mulia? Ada beda banget sebenarnya secara karakter ya. Jadi kalau dalam financial planning, emas itu, emas LM logam mulia itu masuk kategori aset lancar atau aset yang jadi uang segera. Nah, menariknya adalah sebenarnya perhiasan itu tidak masuk aset lancar. Dia masuk aset tidak lancar. Dia beda perlakuan teman-teman. Artinya sebenarnya tanda petik susah jadi uang. Dari mana susah jadi uang? Benar nggak sih? Tinggal pergi ke pasar, emasnya kita jual. Benar nggak sih perhiasannya? Nah, kalau perhiasan teman-teman, itu satu. Perhiasan itu tidak ada harga baku. Harga baku itu hanya di toko. Beda sama logam mulia. Logam mulia itu ada harga baku, ada kontrolornya. Yaitu aneka tambang, ya kan? Setiap pagi kita bisa lihat harga jual, harga beli. Teman-teman bisa beli dan bisa jual juga di aneka tambang. Nah, kalau harga emas perhiasan itu tidak ada harga standarnya. Setiap toko beda. Kira-kira syaratnya apa aja ya kalau mau investasi emas di saat resesi kayak begini? Konteksnya adalah investasi nih teman-teman. Maka saran saya mendingan langsung ke LM, logam mulia. Apa yang harus dipertimbangkan? Kalau untuk logam mulia, saat teman-teman ada uangnya, sudah mempersiapkannya, beli aja langsung. Dan saran saya, tidak perlu menunggu sampai misalnya kelipatannya harus 10 gram, harus 5 gram. Enggak usah nunggu itu. Karena kita itu kan sebenarnya ada yang setengah gram.
Jadi kalau misalnya nih kita pengen investasi emas ini, perhitungannya tuh kayak gimana? Yang pertama adalah teman-teman juga harus punya goals atas emas ini. Misalnya simpen buat dana pensiun, itu harus punya goalsnya dulu nih teman-teman, karena akan beda treatment. Investasi itu konsep dasarnya adalah teman-teman harus aman dulu nih ya, tanda petik, harus aman dulu urusan perut dan kehidupan. Jangan invest ya, tapi teman-teman sendiri sebenarnya masih ngutang untuk makan, masih ngutang untuk pendidikan anak gitu ya. Aduh jangan deh, pokoknya dahulukan dulu yang wajib, baru kita berinvestasi.